Cerita dimulai dengan seorang ahli paleoklimatologi bernama Jack Hall, yang sedang melakukan penelitian tentang perubahan iklim di benua Antartika, bersama dengan kedua rekannya yang bernama Jason dan Frank. Ketika mereka sedang melakukan pengeboran es, tiba-tiba lapisan es pecah dan menyebabkan retakan yang sangat besar. Jack menyadari jika hal ini bukan peristiwa biasa. Dia menduga bahwa perubahan suhu yang ekstrim sedang terjadi di bumi. Setelah peristiwa itu terjadi, Jack menghadiri sebuah konferensi di New Delhi dan menyampaikan hasil temuannya. Di hadapan para pemimpin dunia, Jack memberi peringatan bahwa pemanasan global bisa memicu perubahan iklim yang drastis, sehingga bisa menyebabkan munculnya zaman es baru. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Namun, Wakil Presiden Amerika Serikat menganggap teori yang Jack sampaikan tidak masuk akal. Dia meyakini bahwa dampak perubahan iklim yang drastis tidak akan terjadi dalam waktu yang dekat. Setelah itu, perubahan cuaca yang aneh mulai terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya terjadi di Tokyo, di mana hujan es yang cukup besar tiba-tiba muncul dan mengacaukan kota. Hujan es tersebut tidak hanya menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana, tetapi juga memakan banyak korban jiwa. Sedangkan di Skotlandia, seorang ahli iklim yang bernama Profesor Terry Rapson menemukan bahwa suhu global menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Hal ini menandakan bahwa bencana yang besar akan segera terjadi hanya dalam hitungan hari. Sementara itu, putra Jack yang bernama Sam Hall sedang melakukan perjalanan ke New York untuk mengikuti kompetisi akademik bersama dengan kedua temannya yang bernama Laura dan Brian. Sesampainya di New York, Sam dan kedua temannya terjebak di dalam kemacetan yang cukup parah. Kemudian Sam mengajak kedua temannya untuk turun dari mobil dan berjalan kaki. Sam melihat ratusan burung terbang berbondong-bondong menjauhi kota. Dia pun menduga jika ada bencana besar yang akan segera terjadi. Setelah itu, Jack yang sedang tidur tiba-tiba mendapat telepon dari Profesor Terry Rapson. Profesor Rapson mengatakan jika dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dikatakan Jack pada saat konferensi di New Delhi tentang kutub yang mencair akan menghambat arus di Atlantik Utara, kini benar-benar terjadi. Profesor Rapson juga mengatakan bahwa model ramalan yang dibuat oleh Jack mampu menggambarkan skenario dari peristiwa ini. Namun, Jack mengatakan bahwa model ramalan yang dia buat merupakan rekonstruksi perubahan iklim pada masa prasejarah. Menurut perhitungannya, hal itu seharusnya tidak akan terjadi pada masa sekarang. Tak lama kemudian, muncul berita peringatan adanya badai tornado yang terjadi di Los Angeles. Badai yang sangat besar tersebut menyebabkan kehancuran di kota. Tidak hanya bangunan-bangunan saja yang menjadi hancur, tetapi juga banyak memakan korban jiwa. Setelah mengetahui hal itu, Jack bersama Jason dan Frank serta dibantu oleh seorang ahli meteorologi dari NASA yang bernama Janet Tokada, segera berkumpul untuk membahas dan mencari solusi atas peristiwa ini. Dari analisis yang sudah dilakukan, mereka mendapatkan hasil simulasi yang menunjukkan jika bencana yang besar akan segera terjadi dalam kurun waktu 6 hingga 8 minggu ke depan. Kemudian Jack segera melaporkan hasil simulasinya kepada Wakil Presiden Amerika Serikat. Jack juga menyarankan untuk segera melakukan evakuasi besar-besaran terutama di bagian utara sebelum semuanya terlambat. Namun, Wakil Presiden tidak percaya dengan perkataan Jack dan mengabaikannya. Sementara itu, Sam yang masih berada di New York menghubungi Jack dan mengatakan jika dia belum bisa pulang karena semua penerbangan sudah ditutup. Dia berjanji akan pulang besok pagi dengan naik kereta. Kemudian, Sam dan kedua temannya memutuskan untuk menginap di tempat JD yang merupakan seorang siswa yang mereka kenal saat mengikuti kompetisi. Beberapa jam kemudian, ada 3 helikopter yang mengalami kecelakaan di Skotlandia. Kecelakaan itu disebabkan karena pipa bahan bakar helikopter membeku akibat suhu udara yang sangat rendah. Bahkan seluruh badan helikopter serta para penumpang juga ikut membeku. Profesor Rapson yang mengetahui hal itu segera menghubungi Jack. Dia juga mengirimkan beberapa data dan meminta Jack untuk menganalisisnya. Keesokan paginya, JD akan mengantar Sam dan kedua temannya untuk pergi ke stasiun. Ketika mereka keluar dari tempat tinggal JD, mereka mendapati jalanan mengalami kemacetan parah dan mulai banjir akibat hujan deras yang tak kunjung berhenti. Akhirnya Sam mengajak teman-temannya untuk pergi dari sana dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, air mulai naik dengan sangat cepat. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam perpustakaan umum. Namun tiba-tiba kaki Laura terluka dan dia pun tertinggal oleh teman-temannya. Ketika akan masuk ke dalam perpustakaan, Sam menyadari jika Laura tertinggal dan menunggunya di depan perpustakaan. Sementara itu, gelombang air yang sangat besar mulai datang.
Hanya dalam sekejap, tsunami berhasil menyapu kota. Air mulai membanjiri jalanan dan menghanyutkan orang-orang. Sam yang melihat ada gelombang air raksasa sedang menuju ke arahnya, segera berlari untuk menjemput Laura dan membawanya masuk ke dalam perpustakaan. Di sisi lain, Jack menghubungi Profesor Rabson untuk memberitahukan hasil analisis dari data yang dikirimkan oleh Profesor Rabson. Jack mengatakan jika perputaran badai telah menyedot udara yang sangat dingin dari lapisan atas, sehingga udara mengalami penurunan suhu yang sangat cepat. Menurut pendapat Jack, akan ada badai besar yang terjadi jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan sebelumnya. Jack meminta Profesor Rabson dan anak buahnya untuk segera pergi dari sana. Namun, Profesor Rabson mengatakan jika sudah terlambat untuk dia pergi dari sana. Tak lama kemudian, istri Jack yang bernama Dr. Lucy menghampiri Jack dan mengatakan jika dia tidak bisa menghubungi Sam. Sedangkan di perpustakaan, Sam mencoba mencari telepon untuk menghubungi ayahnya. Ketika berhasil menghubungi ayahnya, Sam mengatakan jika dia sedang berlindung di perpustakaan umum bersama teman-temannya. Jack pun berpesan kepada Sam untuk tetap berada di dalam perpustakaan dan jangan sampai keluar, karena suhu dingin di luar bisa membuat siapa saja membeku. Jack juga meminta Sam untuk selalu menjaga tubuhnya agar tetap hangat, sampai badai ini berlalu. Jack berjanji akan secepatnya pergi menjemput Sam. Namun, telepon tiba-tiba terputus karena air semakin tinggi dan membuat Sam tenggelam. Setelah beberapa saat, Sam muncul dari air dan berhasil selamat. Sebelum berangkat menjemput Sam, Jack terlebih dahulu menjelaskan tentang hasil simulasinya kepada presiden dan pejabat tinggi lainnya. Jack mengatakan jika badai ini akan berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Ketika badai berlangsung, es dan salju akan menyelimuti seluruh belahan bumi utara. Oleh karena itu, Jack menyarankan untuk secepatnya mengevakuasi penduduk di bagian selatan ke Meksiko sebelum semuanya terlambat. Sedangkan untuk penduduk di bagian utara, tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa pergi karena jika mereka pergi dari rumah, maka badai akan menewaskan mereka. Mereka hanya bisa berusaha untuk tetap bertahan di dalam rumah hingga badai ini berlalu. Akhirnya presiden setuju dengan saran yang diberikan oleh Jack dan memerintahkan jenderal untuk segera mengevakuasi penduduk bagian selatan. Di New York, suhu menurun sangat drastis sehingga membuat air menjadi beku. Sam dan yang lainnya melihat ratusan orang berjalan di atas salju untuk menuju ke selatan. Kemudian petugas polisi yang ada di perpustakaan meminta semua orang untuk menutup tubuh mereka serapat mungkin, lalu mengajak mereka untuk pergi ke selatan. Namun, Sam meminta teman-temannya untuk tetap tinggal di perpustakaan sesuai pesan ayahnya. Sam pun mencoba memperingatkan orang-orang agar mereka tidak pergi dan tetap tinggal di perpustakaan karena badai bisa menewaskan siapapun. Sayangnya orang-orang tidak mempercayai perkataan Sam dan tetap pergi dari sana. Hanya beberapa orang saja yang memilih untuk tetap tinggal di perpustakaan bersama Sam dan teman-temannya. Di Meksiko, pejabat pemerintahan menutup perbatasan di saat banyak pengungsi Amerika yang menuju ke selatan. Hal itu membuat ribuan orang nekat menyeberangi sungai untuk bisa masuk ke Meksiko meskipun dengan cara yang ilegal. Sementara itu, Sam dan yang lainnya mencoba mengumpulkan buku-buku agar bisa dibakar untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat. Mereka juga berusaha mengumpulkan makanan yang ada di sana. Sedangkan orang-orang yang pergi meninggalkan perpustakaan, kini satu persatu mulai tewas karena serangan badai. Di sisi lain, Jack bersama Jason dan Frank sudah berangkat untuk menjemput Sam. Namun di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Jack dan kedua rekannya mengalami kecelakaan. Kemudian mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jack dan timnya terus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun di tengah perjalanan, mereka tidak sengaja melewati kaca yang tertutup salju. Kaca itu pun retak dan akhirnya pecah sehingga membuat Frank masuk ke dalam ruangan di bawah kaca. Jack mencoba mencari cara untuk mengeluarkan Frank dan meminta Jason untuk menahan Frank agar tidak jatuh. Sayangnya, kaca yang menahan tubuh Jason mulai retak dan hampir pecah. Frank yang mengetahui hal itu memilih mengorbankan dirinya agar kedua rekannya bisa selamat. Frank memotong tali yang menghubungkan mereka. Dia pun terjatuh dan akhirnya tewas. Di sisi lain, evakuasi besar-besaran menuju ke Meksiko masih dilakukan. Kloter terakhir yang akan pergi adalah presiden dan para pengawalnya. Namun tak lama kemudian, wakil presiden mendapat kabar jika presiden dan para pengawalnya tewas karena mobil yang mereka kendarai terjebak dalam badai. Sementara itu di perpustakaan, Laura mengalami demam tinggi dan keringat dingin. Orang-orang menduga jika Laura mengalami hipotermia. Namun tak lama kemudian, mereka segera menyadari jika kaki Laura terluka dan mengalami infeksi. Luka tersebut harus segera diobati agar Laura bisa selamat.
Akhirnya Sam memutuskan untuk pergi ke kapal yang terdampar di dekat sana akibat gelombang tsunami yang terjadi sebelumnya. Sam meyakini jika di dalam kapal tersebut pasti tersimpan persediaan obat yang dibutuhkan oleh Laura. Sam pergi ke kapal tersebut dengan ditemani oleh Brian dan JD. Mereka bertiga masuk ke dalam kapal tersebut dan berhasil menemukan obat yang mereka cari. Selain itu, mereka juga mencari persediaan makanan untuk dibawa ke perpustakaan karena persediaan makanan mereka sudah hampir habis. Namun tanpa mereka sadari, ada beberapa serigala yang kabur dari kebun binatang sedang menuju ke arah mereka. Serigala itu langsung menyerang mereka hingga membuat kaki JD terluka. Tak lama kemudian, Sam menyadari jika saat ini mereka sedang berada di titik pusat badai. Sam mengatakan kepada teman-temannya jika mereka harus segera kembali ke perpustakaan. Sam memutuskan untuk memancing serigala-serigala itu agar segera menyingkir dari sana. Setelah berhasil menyingkirkan serigala-serigala itu, Sam dan teman-temannya segera kembali ke perpustakaan. Di sisi lain, Jack dan Jason kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, Jason tiba-tiba tidak sadarkan diri. Akhirnya Jack melanjutkan perjalanan sambil menyeret tubuh Jason. Beberapa saat kemudian, Jack menyadari jika saat ini mereka sedang berada di titik pusat badai. Jack bergegas membawa Jason untuk mencari tempat persembunyian. Mereka pun bersembunyi di dalam sebuah bangunan hingga serangan pusat badai berlalu. Beberapa saat kemudian, Jason sudah sadar dan keadaannya sudah membaik. Jack mengajak Jason untuk melanjutkan perjalanan karena pusat badai sudah berlalu dan posisi mereka saat ini sudah semakin dekat dengan Sam. Setelah berjalan beberapa saat, Jack dan Jason melihat banyak orang yang tewas karena serangan badai. Beberapa dari mereka adalah kelompok orang-orang yang pergi dari perpustakaan. Setelah hari mulai gelap, Jack dan Jason memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat sambil menunggu hari esok tiba. Keesokan harinya, Jack dan Jason terbangun dengan kondisi cuaca yang mulai cerah. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di lokasi perpustakaan. Sayangnya perpustakaan sudah membeku dan hampir terkubur salju. Namun Jack tidak berputus asa dan tetap masuk ke dalam perpustakaan untuk mencari Sam. Jack dan Jason terus menelusuri perpustakaan hingga akhirnya mereka melihat sebuah cahaya dari balik pintu yang sudah membeku. Jack membuka pintu itu dan berhasil menemukan Sam dan yang lainnya. Kemudian wakil presiden yang saat ini sudah menjabat menjadi presiden baru mendapat kabar jika Jack mengirim sinyal radio yang menyatakan jika dia berhasil sampai ke New York dan menemukan beberapa orang yang selamat. Presiden pun mengirim helikopter untuk menjemput mereka dan mencari para penyintas lain yang kemungkinan juga selamat. Kabar baik ini disampaikan Presiden melalui saluran televisi hingga didengar oleh Dr. Lucy. Dr. Lucy pun merasa sangat lega dan bahagia. Setelah helikopter tiba, Jack dan yang lainnya segera masuk ke dalam helikopter dan pergi dari sana. Dari dalam helikopter, mereka melihat pemandangan yang sangat mengharukan, di mana banyak penyintas lain yang bisa bertahan dan berhasil selamat dari bencana dahsyat ini. Sekian video alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.